Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban statika dan probabilitas uji logika hipotesis. Pertama ada pengertian hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan sebuah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, di mana biasanya pernyataan mengenai praduga tersebut berupa rata-rata, keseimbangan baku, dan koefisien korelasi yang bertujuan untuk pengujian serta pengambilan sebuah keputusan. Lalu ada arah pengujian hipotesis. Pengujian satu arah yaitu untuk menguji suatu hal yang sudah dijelaskan lebih besar ataupun lebih kecil dari sebuah hipotesis awal. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ada dua contoh nih, uji hipotesis satu sisi. Yang pertama ada daerah kritisnya yang di kiri, yang kedua ada daerah kritisnya kanan. Yang pada daerah kritis yang di kiri, ini daerah penerimaannya menuju ke arah kanan, sedangkan daerah kritis yang di sebelah kiri menuju daerah permintaannya menuju ke sebelah kiri. Lalu ada arah pengujian hipotesis, uji hipotesis dua sisi, yaitu pengujian dua arah untuk menguji suatu hal yang belum diketahui arahnya dan hanya diketahui satu hipotesis awal. Nah, pada gambar ini daerah penerimaannya dibatasi antara dua daerah kritis yang bisa dihitung dengan alfa per 2. Ini merupakan tabel Z yang bisa digunakan untuk membantu menghitung dalam menemukan hasil dari uji hipotesis. Lalu masuk ke contoh soal 1, yaitu seorang CEO perusahaan mengatakan jumlah rata-rata laptop yang terjual sebanyak 1000 unit. Lalu ada seorang kompetitor penasaran dan mengambil sampel sebanyak 49 hari. Dia mendapati jumlah rata-ratanya hanya 950 unit. Menurut catatan deviasi, standarnya ada 100 unit. Dengan tingkatan kepentingan alfa sama dengan 0,01, apa kesimpulan kompetitor tersebut? Pertama kita cari diketahuinya. Nah, diketahuinya adalah N itu 49 hari. Lalu ada X bar atau rata-ratanya itu sebanyak 950 unit. Ada alfa yaitu 0,01 dan standar deviasi adalah 100. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini ada H0 sama dengan mu sama dengan 1000 unit. Lalu ada HI sama dengan mu tidak sama dengan 1000 unit. Lalu kita menghitung Z observasi dengan rumus berikut. Z sama dengan, nah rumusnya ini, X bar dikurang mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Kemudian kita bisa memasukkan angka-angka yang diketahuinya ke dalam rumus ini. 950 dikurang 1000 per 100 per akar 49 yang menghasilkan minus 3,5. Lalu karena ini uji hipotesis dua arah, maka alfa dibagi 2. Alfanya adalah 0,01 dibagi 2 mendapat yang menghasilkan 0,005. Kemudian dimasukkan ke dalam sini 50% minus 0,5% sama dengan 49,5% sama dengan 0,495. Nah, 0,495 ini kita cari di tabel Z yang tadi ada dan mendapatkan hasil yaitu 2,575 atau 2,58. Nah, 50. Kenapa tadi bisa mendapatkan 50? Karena ini totalnya adalah 100%. Nah, ini dibagi 2 sehingga bagian sini 50% dan bagian sini 50%. Lalu masuk ke daerah kritis.
Nah, daerah kritisnya ini batasannya adalah Z lebih besar dari 2,575 dan Z lebih kecil dari minus 2,575. Nah, ini gambarnya. Z lebih kecil dari minus 2,575. Ini Z lebih besar daripada 2,575. Lalu setelah mendapatkan hasil dari perhitungan tadi, yaitu minus 3,5 yang letaknya di sebelah sini, yaitu lebih kecil daripada Z minus 2,575. Lalu dapat disimpulkan bahwa keputusan HO ditolak dan kesimpulannya adalah CEO tidak benar sehingga kompetitor dapat menyusun strategi untuk menang. HO sama dengan mu tidak sama dengan 1000. Kemudian masuk ke contoh soal 2. Nah, suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama setahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun dengan taraf signifikasi 0,05. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang lebih dari 70 tahun. Pertama, kita mencari diketahuinya dulu. Rata-ratanya adalah atau X-bar-nya 71,8 tahun. Kemudian simpangan baku itu adalah standar deviasinya yaitu 8,9. Lalu taraf signifikasi ini A-nya 0,05. Kemudian N-nya, N-nya itu adalah 100. Kemudian ke penyelesaiannya. HO sama dengan mu sama dengan 70 tahun. Dan HI sama dengan mu lebih dari 70 tahun. Kemudian dihitung Z observasi dengan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. Kemudian masukkan angka yang tadi diketahui ke dalam rumus. 71,8 dikurang 70 per 8,9 dibagi akar dari 100 yang menghasilkan Z sama dengan 2,02. Nah, pada contoh soal nomor 2 ini merupakan uji hipotesis satu arah. Jadi tidak usah dibagi dua. A sama dengan 0,05. Lalu sama dengan 50% dikurang 5. Nah, 50% ini sama penjelasannya dengan contoh soal sebelumnya. Lalu dapat hasil 45% sama dengan 0,45. 0,45 ini kita cari pada tabel Z di slide sebelumnya yang menghasilkan hasil yaitu 1,64. Kemudian daerah kritisnya adalah Z lebih besar dari 1,64 yang berarti letaknya di sebelah kanan 1,4. Kemudian bisa mendapatkan kesimpulan bahwa keputusan HO ditolak. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Itu HO sama dengan mu lebih 70 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.